Namo Buddhaya Sahabat Dhamma, hidup seringkali terasa penuh dengan teka-teki dan kebingungan. Banyak dari kita bertanya-tanya, apa tujuan hidup saya? Atau, mengapa kebahagiaan terasa begitu sulit diraih? Ketidakpastian ini sering membuat kita kehilangan arah, merasa hampa, atau bahkan putus asa. Namun, di tengah gelapnya kebingungan, ajaran Buddha menawarkan sebuah peta yang jelas dan praktis untuk membantu kita menemukan makna sejati dalam hidup. Melalui 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8, kita diberi kerangka untuk memahami penderitaan, mengenali penyebabnya, menemukan jalan keluar, dan melangkah menuju kebahagiaan sejati. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana ajaran ini relevan dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita bisa menerapkannya untuk menemukan makna dan kedamaian. Ajaran Buddha dimulai dengan pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yang pertama adalah dukkha atau kebenaran tentang penderitaan. Dalam kehidupan ini, kita semua mengalami dukkha atau penderitaan. Entah itu penderitaan karena kehilangan, ketidakpuasan, atau rasa hampa. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian alami dari hidup, tetapi bukan akhir dari segalanya. Yang kedua, samudaya atau kebenaran tentang penyebab penderitaan. Penyebab utama penderitaan adalah tanha atau keinginan yang tak terkendali. Keinginan untuk memiliki, menjadi, atau menghindari sesuatu seringkali membuat kita terjebak dalam siklus penderitaan. Yang ketiga, nirodha atau kebenaran tentang akhir dari penderitaan. Ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Ketika kita melepaskan keinginan yang tak terkendali, kita bisa mencapai kebahagiaan sejati atau yang disebut nibbana. Yang keempat adalah magga atau kebenaran tentang jalan menuju akhir penderitaan. Buddha menunjukkan sebuah jalan yang disebut jalan mulia berunsur 8, yang menjadi panduan praktis untuk hidup yang bermakna. Lalu, mengapa 4 kebenaran mulia itu penting? Pemahaman tentang 4 kebenaran mulia memberikan kita kesadaran bahwa kebingungan dan ketidakpuasan adalah hal yang wajar. Tetapi, ada cara untuk mengatasinya. Dengan memahami penyebab penderitaan, kita bisa mulai melangkah menuju kebebasan batin. Kemudian jalan mulia berunsur 8 adalah inti dari ajaran Buddha yang menawarkan langkah-langkah praktis untuk menjalani hidup yang bermakna. 8 unsur ini dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu kebijaksanaan atau panya, etika atau sila, dan konsentrasi atau samadhi. Kelompok yang pertama adalah kebijaksanaan atau panya, meliputi pandangan benar atau samadhi. Memahami dunia sebagaimana adanya, ini termasuk menyadari 4 kebenaran mulia dan melihat bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal. Yang kedua adalah pikiran benar atau sama sankappa, yaitu berkomitmen untuk berpikir dengan niat yang baik, tanpa kebencian atau kekerasan. Ini adalah langkah untuk mengembangkan kasih sayang dan melepaskan keterikatan. Kelompok yang kedua adalah etika atau sila, yang mencakup ucapan benar atau sama waca, yaitu menghindari kebohongan, ucapan kasar dan gosip. Kata-kata kita seharusnya membangun, membawa kedamaian, dan mencerminkan niat baik. Yang kedua, perbuatan benar atau sama kamanta. Bertindak dengan cara yang tidak menyakiti makhluk lain. Ini mencakup sikap jujur, tidak mencuri, dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, mata pencaharian benar atau sama ajiwa. Mencari nafkah dengan cara yang etis, tanpa merugikan makhluk lain. Ini mengajarkan pentingnya pekerjaan yang bermakna dan sesuai dengan prinsip moral. Kelompok yang ketiga adalah konsentrasi atau samadhi. Mencakup usaha benar atau sama wayama. Berusaha untuk mencegah pikiran buruk dan mengembangkan pikiran baik, ini adalah upaya untuk menjaga kebersihan batin. Yang kedua, perhatian benar atau samasati. Hidup dengan kesadaran penuh terhadap saat ini, tanpa terjebak oleh masa lalu atau masa depan. Yang ketiga, konsentrasi benar atau sama samadhi. Mencapai kedamaian batin melalui meditasi yang mendalam. Lalu, mengapa jalan mulia berunsur 8 ini penting?
jalan mulia berunsur 8 adalah alat praktis yang dapat kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita menjalani langkah-langkah ini, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan sejati, tetapi juga menjadi individu yang lebih baik, yang membawa dampak positif bagi orang lain. Ajaran Buddha bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk diterapkan. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk menjalankan jalan mulia berunsur 8. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk menjalankan jalan mulia berunsur 8. Yang pertama, pandangan benar dalam kehidupan modern. Ketika menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melihat masalah ini dengan objektif? Atau apakah saya terjebak oleh keinginan atau kebencian? Yang kedua, pikiran benar dalam hubungan. Latihlah pikiran Anda untuk memahami dan memaafkan orang lain. Jangan biarkan kebencian atau dendam menguasai diri Anda. Yang ketiga, ucapan benar di media sosial. Gunakan kata-kata Anda untuk menyebarkan kebaikan. Hindari berkomentar negatif atau menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Yang keempat, perbuatan benar dalam pekerjaan. Bertindak dengan integritas, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan yang lebih besar. Yang kelima, meditasi untuk konsentrasi benar. Luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi, meskipun hanya 5 menit, ini membantu Anda untuk lebih fokus dan damai. Jadi, kebingungan dalam hidup adalah sesuatu yang kita semua alami. Namun, melalui ajaran Buddha, kita diberikan alat yang jelas untuk mengatasinya. 4 kebenaran mulia membantu kita memahami sumber penderitaan. Sementara, jalan mulia berunsur 8 memberi kita langkah-langkah konkret untuk menjalani hidup yang bermakna dan bahagia. Ketika kita menerapkan ajaran ini, kita tidak hanya menemukan arah yang jelas, tetapi juga menciptakan kehidupan yang selaras dengan kebenaran dan kedamaian. Jika Anda merasa video ini membantu Anda memahami hidup dengan lebih baik, jangan lupa untuk like video ini, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan subscribe untuk mendukung kami menghadirkan konten yang bermanfaat. Klik lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video berikutnya. Mari bersama-sama melangkah menuju kebahagiaan sejati.